Selamat malam, kembali lagi dengan Sidik Nuryaden Channel. Di tutorial kali ini saya akan berbagi ilmu kepada para brother semua, yaitu tentang bagaimana cara merakit jalur kabel pengapian motor Honda Beat Karbu, mulai dari spool jalan, kiprok atau regulator, CDI, dan keluaran dari koilnya. Jadi di sini kita belajar bersama tentang perakitan jalur kabel mulai dari bawah sampai motor ini bisa hidup ya. Oke, sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber, semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat. Oke, langkah pertama yang harus kita cari adalah di bagian jalur spool jalan ya. Oke, kita cari untuk jalur dari spool jalan. Nah, ini ada 3 warna kabel. Oke, ini kabel warna biru garis kuning adalah sebagai jalur pulser yang langsung masuk menuju ke CDI. Nah, berarti masuk ke sini. Oke, nah ini mohon maaf untuk warna kabelnya sudah imitasi, jadi kita bingung ya. Nah, ini jalurnya jalur pulser. Posisi di bagian pin soket CDI berada di atas sebelah kiri. Nah, para brother semua silahkan sambungkan langsung menuju ke arah ini, kabel yang ini. Oke, berarti kita sambung. Ini kita coba kupas dulu ya. Nah, untuk memastikan di bagian pulser itu masih bagus atau tidak, kita cukup lepas di soket ini. Kita gunakan lampu LED bekas gasolin gas. Caranya kita tancap di sini satu ya, di pin soket jalur pulsernya. Ini pastikan harus berkedip untuk lampu LED-nya. Terus yang satunya boleh kita tempel ke bodi atau rangka motor, atau misalkan kita cari masa atau ground ya dengan kabel warna hijau, bebas. Saya akan cari ke jalur hijau, masa ground. Nah, ini kabel hijau ya, intinya kabel hijau atau bodi rangka motor sama saja. Ini tanpa kunci kontak di-on-kan, lampu LED harus hidup. Nah, ketika lampu LED ini tidak hidup berarti pulsernya mati. Oke, kita akan coba yang tanpa kontak di-on-kan. Nah, ini ada kedipannya ya para brother semua. Berarti untuk jalur pulser dari bawah itu normal. Oke, kita langsung sambungkan kembali. Nah, kemudian langkah yang kedua, di bagian spool jalan itu ada 2 warna kabel. Satu kuning adalah sebagai jalur lampu yang menuju ke kiprok ya. Ini adalah spoolnya, spool lampu masuk menuju ke kiprok atau regulator. Ini tidak ada kaitannya dengan jalur pengapian. Nah, kemudian satu lagi di sini ada kabel warna putih. Nah, untuk kabel warna putih ini adalah sebagai jalur pengisian yang masuk menuju ke kiprok. Ini pastikan harus ada arusnya. Oke, kita pindah ke bagian pin soket kiprok dulu. Karena untuk kabel warna putih ini sekali lagi masuk menuju ke tempat pin soket kiprok, berada di atas sebelah kanan yang ini. Nah, untuk cara pengecekannya bisa kita gunakan lampu riting. Nah, di sini saya gunakan tes pen DC ya. Satu kita tancap di sini. Kemudian yang satunya di ujung
tes PNDC ini bisa kita tempel ke bodi motor atau kabel hijau ya. Saya akan coba ke bodi motor aja. Nah, ketika saya engkol, maka tes PNDC ini harus hidup. Dan ketika di bagian tes PNDC ini tidak hidup, maka sudah dipastikan spool jalannya itu mati atau kebakar. Jadi harus ganti spool. Oke, kita coba engkol tanpa kontak on. Nah, ini dua jalur sudah kita cek, dari pulser ada, terus dari keluaran spool juga ada. Nah, selanjutnya para brother semua yang harus kita ketahui adalah di jalur keluaran dari kiprok atau regulator. Nah, untuk tipe motor Honda Fit Karbu atau Vario Karbu itu CDI-nya sudah DC ya, jadi memerlukan arus aki 12 volt atau arus dari regulator atau kiprok yang masuk menuju ke pin soket CDI. Nah, jadi yang harus kita cek selanjutnya adalah di bagian ini. Kabel warna merah polos di bawah sebelah kanan. Ini akan langsung masuk menuju ke plus aki ya, keluaran dari kiprok atau regulator. Ini arusnya arus DC, masuk menuju ke plus aki. Oke, caranya kita cek lagi. Nah, dikarenakan ini saya menggunakan aki ya. Ini adalah yang masuk menuju ke plusnya aki. Nah, maka lampu tes PNDC ini akan hidup. Nah, kalau misalkan para brother tidak menggunakan aki ya, cara pengecekannya bisa kita engkol tanpa kontak di on kan. Oke, jadi sekali lagi, kalau misalkan kita yang menggunakan aki ini tanpa kunci kontak di on kan ya, maka tes PNDC ini itu harus hidup. Nah, kalau misalkan kita tidak menggunakan aki ya, maka untuk pengecekan di bagian kiprok atau regulator itu ada arus atau tidaknya, maka kita harus engkol. Nah, bisa pengecekannya dengan menggunakan tes PNDC atau dengan menggunakan lampu riting. Oke, satu tempel di sini, terus satu tempel ke bodi motor atau ke kabel hijau. Ya, itu sama. Oke, ini tanpa kontak di on kan ya. Nah, ini tanpa kontak on. Nah, selanjutnya yang harus kita cek adalah di bagian pin soket CDI. Nah, untuk pulser udah ya, tadi kita cek bersama. Ini aslinya biru garis kuning di atas sebelah kiri. Nah, kemudian di bawahnya yang ini. Nah, ini adalah jalur keluaran dari switch rem di di samping ini ya. Ini adalah kabel aslinya warna hijau garis kuning nih. Kuning garis hijau yang ini. Nah, untuk jalur ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan pengapian. Oke. Jadi ini kita tidak pasangkan ya. Kita coba lepas dulu dari bawah nih. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan pengapian. Ini adalah arus keluaran dari switch rem. Seperti itu. Yang langsung masuk menuju ke pin soket CDI. Nah, selanjutnya di bawah ini, di bawah sebelah kanan, ini adalah jalurnya yang menuju ke jok otomatis di bagian karburator ya, dekat karburator. Nah, ini untuk warna kabelnya masih original, ke bawahnya ya, warna hijau garis oranye. Nah, ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan jalur pengapian. Oke, dapat dipahami ya para brother semua. Sekali lagi, untuk jalur di bawah sebelah kanan ini tidak ada kaitannya dengan jalur pengapian. Nah, ini untuk jalur cok otomatis. Nah, biasanya ketika para brother semua mengalami
berbet, busi cepat hitam, silakan cek. Salah satu penyebabnya adalah di bagian cok otomatis, itu pernya sudah tidak berfungsi. Oke, jadi untuk jalur pengapian ini pastikan satu ya, harus tersambung ke sini dan ada arusnya dari pulsar. Yang ini bukan ya, ini jalurnya jalur keluaran switch rem. Jadi ketika kita tekan di bagian switch rem depan, belakang, nah ini jalurnya masuk ke sini langsung. Kalau yang ini yang sudah barusan saya terangkan, bagian cok otomatis. Nah, kemudian satu lagi di sini adalah jalurnya untuk stop engine standar samping, biasanya berwarna hijau garis putih. Nah, ini kebetulan di bawahnya masih tetap original hijau garis putih. Ini adalah jalur stop engine. Nah, untuk kabel ini bisa kita langsung tempelkan ke bodi atau rangka motor, ke negatif aki bebas, atau misalkan para brother semua bisa kita sambung ke bagian negatif di bagian kiprok atau regulator. Nah, ini berwarna hijau. Intinya ini harus tersambung ke bagian kabel warna hijau ya, karena ini udah acak-acakan untuk kabel bodinya. Jadi ini bisa kita langsung gabungkan ke bodi atau rangka motor. Nah, ini sangat penting sekali ya. Tanpa ini terhubung ke bodi atau rangka motor, dijamin motor itu tidak akan hidup, karena ini adalah jalurnya stop engine dari standar samping. Oke. Jadi ini kita gabungkan ke kabel warna hijau. Nah, ini selanjutnya di soket bawah, di soket kanan, mohon maaf. Nah, yang ini di sini ada 4 warna kabel ya. Ini mempunyai arti atau fungsi yang berbeda. Di atas sebelah kiri ini adalah untuk asli warna kabelnya. Nah, ini masih ada bawaannya dari bawah ya, berwarna merah garis hitam. Nah, untuk merah garis hitam ini adalah sebagai arus aki 12 volt setelah kunci kontak di-on-kan. Jadi pastikan ketika kunci kontak itu di-on-kan, maka jalur ini pastikan hidup. Ya, ini adalah jalur aki, atau juga ini bisa jalurnya jalur dari kiprok atau regulator kabel warna merah yang ini. Nah, ya. Nah, ketika para brother semua tidak menggunakan kunci kontak, maka kabel merah ini itu bisa kita gabungkan langsung menuju ke pin soket atas sebelah kiri yang ini. Kalau misalkan para brother semua tidak menggunakan kunci kontak. Nah, kalau misalkan menggunakan kunci kontak, maka ini adalah arusnya arus keluaran setelah kunci kontak. Seperti itu. Nah, cara pengecekannya dikarenakan ini menggunakan aki, sama seperti tadi kita gunakan tes pen DC. Satu kita tancap di sini ya. Terus yang satunya di bagian tes pen DC kita tancap ke negatif. Nah, ini. Jadi ini harus mengikuti kunci kontak arusnya. Ketika kunci kontak di-on kan, maka tes pen DC ini harus hidup. Nah, seperti itu. Kurang ini. Oke, dapat dipahami ya para brother semua. Nah, selanjutnya di samping ini sebelah kanan atas ini adalah jalurnya massa atau ground CDI. Nah, sebetulnya untuk di kabel ini aslinya adalah kabel hijau ya. Nah, ini itu sama seperti jalurnya di stop engine yang sudah tadi saya terangkan. Nah, berarti yang ini. Jadi ini bisa kita gabungkan. Yang bawah kiri ini ya, warna hijau garis putih, bisa kita gabungkan langsung dengan kabel yang ini. Nah, sebelah atas kanan yang warna hijau polos ini. Jadi kita tidak menggunakan stop engine. Nah, kalau misalkan para brother semua yang menggunakan stop engine atau yang menggunakan standar samping masih berfungsi,
Biasanya dari standar samping itu ada kabel warna hijau ya. Itu masuk ke sini langsung. Nah, itu akan terkoneksi ketika standar sampingnya. Nah, itu diangkat. Maka untuk jalur masanya akan terhubung ke kabel warna ini. Nah, kalau misalkan para brother semua mumet, ini bisa kita gabungkan sekali lagi. Hijau garis putih dengan kabel warna hijau. Nah, yang ini yang berada di pin soket atas sebelah kanan. Jalurnya ini. Yang penting ujung di kedua kabel ini itu nempel ke bodi atau rangka motor. Nah, misalkan seperti ini. Nah, terpasang ke bodi atau rangka motor ya. Oke, berarti untuk jalur ini sudah kita ketahui. Nah, selanjutnya para brother semua, untuk pengecekan di bagian jalur masanya, berarti kita cek dengan menggunakan tes pen DC atau lampu riting. Nah, ini ya. Satu kita tempelkan di sini. Kemudian yang satunya di tes pen DC atau lampu riting bisa kita tempelkan ke plus aki ya, karena ini adalah masa atau ground. Nah, ini saya langsung tempel ke plus aki. Oke, dapat dipahami ya seperti itu para brother semua. Itu cara pengecekannya di bagian jalur masa CDI-nya. Oke, berarti masanya terkoneksi dengan baik. Nah, kemudian di sini ada dua lagi ya jalur warna kabel di pin soket CDI-nya. Di bawah sebelah kanan yang ini. Ini adalah jalur keluaran dari CDI yang menuju ke coil. Nah, berarti langsung masuk menuju ke sini. Nah, ini warna aslinya adalah hitam garis kuning. Nah, ketika di bagian kabel ini tidak mengeluarkan arus aki, setelah maksudnya tidak mengeluarkan arus pengapian ya, mohon maaf. Ketika kunci kontak itu di-on-kan, maka sudah dipastikan CDI-nya yang rusak atau mati. Tapi kita harus cek dulu di semua komponen yang sudah tadi saya terangkan. Jadi sekali lagi, untuk keluaran kabel yang ini di bawah sebelah kanan, nah ini aslinya adalah kabel warna hitam garis kuning. Nah, ini pastikan para brother semua itu harus mengeluarkan percikan api yang langsung masuk menuju ke coil. Nah, berarti ke sini. Pastikan harus ada apinya. Tidak ada apinya berarti koilnya CDI-nya yang sudah rusak atau mati. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kabel warna kuning garis merah. Ini adalah jalurnya yang menuju ke relay atau bending starter ya. Nah, yang ini. Ini juga tidak ada kaitannya dengan jalur pengapian. Oke, untuk cara pengecekan di jalur starter itu ada ya, sudah buatkan untuk videonya, silahkan dicek aja. Cara cek jalur starter motor Honda Beat karbu atau Vario karbu itu ada di video saya sebelumnya. Oke, sekarang kita akan coba ketahui apakah ada percikan api atau tidak dari keluaran CDI yang menuju ke coil. Nah, ini. Oke, kita coba kunci kontak on. Nah, ini harus hati-hati para brother semua, karena ini mengeluarkan arus kalau misalkan CDI-nya bagus. Terus jangan lupa untuk di jalur coil. Nah, ini adalah sebagai masa atau groundnya coil ya. Nah, ini pastikan terpasang atau tertempel ke bodi atau rangka motor. Seperti yang ini nih ya, karena ini kabel hijau nempel ke bodi atau rangka motor. Oke, kita coba engkol.
Kalau misalkan ini tidak ada arusnya, maka CDI-nya yang mati. Nah, ini kelihatan seperti kebiruan ya untuk apinya. Nah. Oke, berarti untuk di bagian CDI aman. Nah, kemudian langkah yang terakhir yang harus kita cek adalah di bagian keluaran dari koil. Berarti yang ini nih. Nah, kalau misalkan di bagian koilnya itu tidak mengeluarkan percikan api yang menuju ke busi yang sini, maka sudah dipastikan koilnya yang mati. Nah, untuk koil sebetulnya jarang yang kena ya para brother semua. Oke, sekarang kita akan coba langsung hidupkan motor ini. Apakah bisa hidup? Ini para brother semua, mohon maaf, ini saya sudah buka di bagian businya, karena untuk businya ini hitam ya, mati dan juga basah. Ini pengecekan terakhir, kita pastikan untuk pengapiannya harus ada di ujung busi ini. Nah, kalau misalkan tidak ada arusnya berarti koilnya yang rusak, karena tadi sudah kita cek untuk keluaran dari CDI kabel warna hitam garis kuning ini ada arusnya ya. Oke, kita coba engkol. Ini harus di on kan kunci kontaknya. Ini ada arusnya, berarti koilnya masih bagus. Dan untuk koil sebetulnya jarang sekali yang kena ya. Untuk permasalahan di motor Honda Beat karbu atau Vario karbu, biasanya yang kena adalah di bagian sikring yang kurang rapat atau kotor terus putus, atau juga di bagian kiprok atau regulator yang mati di keluaran kabel warna merahnya itu tidak mengeluarkan arus keluar. Oke, jadi seperti itu para brother semua cara merakit jalur kabel pengapian pada motor Honda Beat karbu, mulai dari spool jalan, regulator, CDI, dan coil. Dan apabila ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi, saya tuliskan nomor telepon dan WA-nya di 0858 634 91419. Jangan lupa mohon untuk bantu subscribe-nya, semoga channel ini semakin berkembang dan ilmunya selalu bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih, selamat malam dan salam otomotif.